Sebelumnya kemarin saya ternyata punya masalah dengan laptop saya, ada yang sempat rusak dan saya masukkan ke bengkel dibenerin di timbangan. Sampai saya tidak ingat, tidak ketemu materi yang sebelumnya. Ngomong-ngomong, saya sudah pernah ngasihkan atau belum ya? Materi terakhir sebelum hari ini. Si Belum, pennya Pak. ini bintang sama lupa yang cowok. Udah pernah dapat materi yang sebelumnya ini enggak? Halo? Boleh yang jawab bebas, enggak harus si pen. Belum ada, Pak. Belum ya? Waduh. Kalau belum agak repot juga ini ya. Saya soalnya laptopnya pernah bermasalah, saya coba cari materi sebelum ini, kayaknya belum ketemu. Ya udah mungkin PR saya, sebab kalau misalnya Anda sudah pernah dapat, ya efek obat, ya tapi yang berbahaya dalam dunia kesehatan, yaitu shock anafilaktik. Karena sebetulnya obat ini ya memang harus yang diinginkan oleh kita adalah efeknya, ya, atau khasiatnya, atau farmakodinamiknya. Walaupun efek yang dimaksud adalah efek positif tentu saja, atau efek yang menguntungkan. Karena suka nggak suka, faktanya memang tidak tertutup kemungkinan terjadi efek negatif atau efek yang merugikan. Ya, yang paling berat mungkin adalah shock anafilaktik, yang ini sebetulnya sudah masuk ke dalam kasus kegawat daruratan. Saya ingatkan, gawat darurat adalah kondisi yang mengancam jiwa. Saya ulangi, gawat darurat adalah kondisi yang mengancam jiwa, harus mendapatkan penanganan atau pertolongan segera, dan bila tidak mendapatkan penanganan atau pertolongan segera, akan berdampak terjadinya kecacatan. Jadi kalau kasus gawat darurat sebetulnya parameternya 3 tadi. Pertama, segera ditangani. Yang kedua, bila tidak segera ditangani akan berdampak. Dampaknya adalah yang ketiga, yaitu pilih antara cacat atau wafat. Sehingga makanya kasus gawat darurat adalah kasus prioritas. Bahkan di gawat darurat kita kenal dengan triase. Memilah pasien berdasarkan kondisinya dan apakah pasien tersebut segera atau semi segera atau boleh dibelakangkan, atau istilahnya kategorinya segera, medium, atau nanti. Makanya di triase ada bendera merah, bendera kuning, bendera hijau. Merah itu untuk pasien yang kritis berat, kuning itu yang semi, dan hijau itu yang ringan. Shock anafilaktik ini masuk ke gawat darurat. Ya, sehingga harus mendapatkan penanganan segera, ya, karena kalau tidak bisa menyebabkan kecacatan dan bisa juga menyebabkan kematian. Ini sebetulnya bagian dari shock, karena shock itu sendiri banyak. Ada yang tahu jenis shock ada berapa? Atau yang Anda tahu aja? Mungkin silakan yang mau berkomentar di pagi hari ini. Apa ada yang tahu jenis atau macam-macam shock? Shock tampan, shock ganteng, lah itu bukan, itu ngawur itu ya. Ada yang tahu? Shock kaya lah, yuk keliru Yang lagi. jawab, Pak. Ya, silakan. Yang pertama shock obstruktif, 2 shock kardiogenik, 3 shock distributif, dan 4 shock hipovolemik, Pak. Baik, itu boleh ya. Ada yang lain? Yang disebutkan oleh teman Anda itu kalau nggak salah itu menurut sebetulnya terlalu umum. Kalau menurutnya mungkin saya bukain aja ya. Ini loh, Sharon Saunders Open. Jadi mungkin yang disampaikan oleh temanmu tadi yang ini, hipovolemik, kardiogenik, distributif, dan obstruktif. Tapi sebetulnya yang lebih familiar yang di sebelah kiri kita. Ya, ada hipovolemik sama menurut ngomongnya Sharon atau Saunderson atau Coben ya, passing lah ya.
Maka baik saron ataupun yang umum itu hipovolemi ada, dan itu nomor 1. Kedua, shock septic atau sepsis kotor. Ini sebetulnya shock yang sederhananya disebabkan oleh bakteri kuman. Kalau hipovolemi karena volume atau cairan di dalam tubuh yang hipo, yang rendah, menurun. Misalnya muntah berat, mencereto yang sangat, apalagi ya. Terus penguapan yang berat, ya, intake cairan yang rendah atau tidak ada. Misalnya puasa, lari-lari di terik matahari, gitu ya. Penguapan terjadi besar, maka bisa kekurangan cairan. Kardiogenik ini ada kaitan dengan fungsi jantung, neurogenik itu persarafan. Yang saya merahi yang terakhir adalah shock anafilaktik, karena ini shock yang umumnya disebabkan oleh alergi. Nah, karena kita bicara tentang obat, maka yang dimaksud adalah alergi obat. Karena faktanya bisa alergi makanan, ya seperti misalnya telur, grup ikrang, ya, grup apa istilahnya, binatang laut misalnya, atau bisa juga karena insek, ya maksudnya serangga dan seterusnya, bisa juga karena apalagi ya, bisa makanan, bisa serangga, bisa mungkin cuaca, bahkan fisik, ya itu bisa menyebabkan shock. Tapi karena misalnya kita bicaranya adalah obat, maka shock yang dimaksud adalah shock anafilaktik, dan ini yang saya warnai merah. Saya naikin lagi. Jadi shock ini tadi saya sudah sebutkan bahwa dia adalah kasus kegawat daruratan. Ini adalah pengertian shock secara umum. Ya, pengertian shock, karena kenapa saya bilang secara umum? Karena jenisnya banyak. Ya, nanti ada insya Allah pengertian shock yang sebetulnya khusus hanya anafilaktik. Jadi kalau shock yang umum ini sebetulnya terjadi penurunan volume sirkulasi. Kita tahu sirkulasi itu ada sirkulasi sistemik, ada sirkulasi pulmonal atau peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya. Kalau bersirkulasi sistemik itu sumbernya dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke atrium kiri. Salah, ke atrium kanan. Tapi kalau kalau sirkulasi pulmonal itu sumbernya dari ventrikel kanan ke paru-paru, mohon maaf, bukan seluruh tubuh, ke paru-paru dan kembali ke atrium kiri. Itu adalah sirkulasi pulmonar atau peredaran darah kecil. Pada orang shock itu terjadi penurunan volume sirkulasi yang diakibatkan oleh output cairan berlebih. Ya, output cairan berlebih yang macam-macam, misalnya diare, evaporasi atau penguapan yang sangat tadi, atau muntah, ya, atau misalnya kencing yang berlebihan, ya, misalnya poliuri pada penderita diabetes, atau akibat dilatasi pembuluh darah. Ya, mungkin tidak ada masalah dengan cairan, tapi pembuluh darahnya melebar atau membesar atau dilatasi tadi, sehingga terjadi penurunan perfusi. Lah ini biang keroknya, terjadi penurunan perfusi jaringan. Terjadi penurunan perfusi jaringan. Cara ngecek gampangnya, kalau perfusi jaringannya rendah, biasanya nanti kalau dipencet jemari kita kembalinya lambat, atau kalau diraba akralnya terasa dingin, atau kalau dilihat lagi atau diinspeksi biasanya akan terlihat kepucatan. Ya, atau kalau misalnya pakai alat diukur saturasi oksigennya bisa saja rendah. Dan yang lain bisa berdampak terjadi kekurangan oksigen di tingkat sel. Jadi hipoksemia atau hipoksia, jadi kekurangan oksigen. Padahal kita tahu oksigen ini sebetulnya dibutuhkan untuk metabolisme, dibutuhkan sebetulnya dalam proses oksidasi, bahkan reaksi di sel misalnya redox, ya, maka ternyata untuk menghasilkan energi ternyata itu butuh oksigen. Ini sebetulnya ada yang mengatakan bahwa kondisi di mana perfusi pada organ terlalu rendah.
Sehingga metabolismenya itu tidak normal, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi metabolisme yang anaerobik. Ada yang tahu apa itu metabolisme anaerobik? Apa metabolisme aerobik? Silakan, ada yang mau komentar? Metabolisme anaerobik. Metabolisme yang tidak menggunakan oksigen, Pak. Baik, betul. Metabolisme yang dalam melakukan metabolismenya tidak menggunakan oksigen. Padahal kita manusia ini adalah makhluk aerob. Ya, kita metabolismenya umumnya adalah metabolisme aerobik. Sehingga kita butuh bernapas, yaitu memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi kalau terjadi metabolisme anaerobik, sebetulnya nanti akan berdampak negatif pada tubuh kita. Darah ke jaringan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya. Hampir serupa dengan pengertian yang kedua. Tapi ini sebetulnya ada dampaknya, terjadi iskemia reversible, ya, kekurangan oksigen ke jaringan ataupun ke sel tadi, tapi yang awalnya reversible masih bisa pulih. Karena sebetulnya shock ini kalau misalnya segera diatasi harapannya reversible. Bayangin dari awalnya yang bisa diperbaiki atau dipulihkan, nanti berubah statusnya menjadi irreversible. Yang tidak bisa dipulihkan atau tidak bisa dibetulkan. Kalau istilah jaringan sudah terjadi kematian jaringan atau nekrosis. Ya, jaringannya berubah awalnya misalnya dari warna merah, terus kemudian kuning hingga menyebabkan kematian yang biasanya jaringannya berubah warna menjadi hitam. Kalau terjadi kematian jaringan, ya memang nggak bisa dipulihkan, ya maka bisa terjadi kematian. Sehingga kematian ini jangan diterjemahkan hanya kematian biologis, artinya orangnya wafat, terus kemudian harus dimakamkan, tidak. Kematian ini bisa saja maknanya adalah kematian jaringan atau kematian organ saja. Bayangin kalau misalnya kematian jaringan di ginjal, nanti kemudian dampak luasnya terjadi kematian ginjal, maka berarti ginjalnya hilang fungsi. Ya, sehingga ketika ginjalnya hilang fungsi, ya kebayang dampak lebih parahnya bisa menyebabkan kematian biologis atau tubuh itu sendiri. Ya, organisme manusia itu sendiri. Kayak kemarin saya ini juga ikut takziah karena anak ketiga dari Bu Vera, dosen FKM yang tinggalnya juga di Sarjana, itu meninggal 2 jaman katanya pasca dilahirkan. Tapi yang dapat info yang saya dapatkan katanya waktu di kandungan beliau memang sudah terjadi kelainan berupa tidak mempunyai ginjal atau fungsi ginjalnya bermasalah, kurang lebih saya kurang tahu. Walaupun teman saya ada yang bertanya gimana alatnya ya, kok bisa canggih begitu mendeteksi bayinya itu tidak atau fungsi ginjalnya bermasalah. Ya, sehingga setelah lahir, bahkan kalau nggak salah pernah disampaikan, ini pilihannya 2 sih. Kemungkinan janin meninggal di dalam kandungan atau kalaupun lahir misalnya tidak akan lama, dan ternyata betul secara klinis 2 jam kemudian katanya, kemarin dimakamkan. Saya sendiri juga bingung kalau mendeteksi fungsi ginjal. Kalau mendeteksi fungsi ginjal selama ini di rumah sakit, jangan-jangan bisa dicek misalnya ada nggak kreatinin, bagaimana kondisi bunnya. Ya. Tapi kalau misalnya ini masih janin di dalam kandungan, saya sendiri kurang tahu. Kalau pakai USG kan bukankah menggambarkan kondisi janinnya, bukan kondisi di dalam janinnya. Tapi nggak tahu. Kalau sekarang perkembangan alat diagnostik sudah secanggih itu, bahkan organ di dalam janin sekalipun misalnya sudah bisa dideteksi. Artinya kalau seperti itu, mohon maaf, janinnya berarti ada masalahnya atau kematiannya awalnya di ginjalnya. Sehingga kemudian berdampak pada kan organ akan membentuk sistem organ, ya contohnya sistem, kalau ginjal berarti sistem perkemihan. Terus sistem organ akan membentuk human bodies atau tubuh manusia.
Jadi kematian di organ ini juga akan berdampak terjadinya kematian sistem, bahkan terjadi kematian tubuh manusia itu sendiri. Sehingga kematian, sekali lagi saya sampaikan, jangan diterjemahkan kematian di sini adalah kematian tubuh manusia. Ya. Artinya kalau bicara misalnya lethal dose, dosis yang mematikan atau dosis yang berlebihan hingga menyebabkan kerusakan organ, maka kematian itu di level organ, belum sampai terjadi kematian di sistem atau bahkan ke human bodies tadi atau tubuh manusia tadi. Artinya kalau orang dengan keracunan obat ternyata menyebabkan kerusakan sel sarafnya, apalagi sifatnya irreversible, berarti nanti sel otaknya itu tidak bisa dipulihkan lagi karena sudah terjadi kematian. Apa bisa menyebabkan kematian tubuhnya? Ya lambat laun kemungkinan besar akan terjadi kematian tubuhnya. Karena sistem neurosensorinya atau sistem neurologisnya udah kena. Ya, ingat ketika sistem bergabung itu akan menjadi tubuh manusia. Stadiumnya ada 3. Yang pertama stadium kompensasi dengan ciri ya takikardi. Takikardi masih ingat? Kondisi di mana apanya yang 100 kali per menit? Deva Suhada. Halo, ada gambarnya sih? Mickey Mouse. Denyut jantungnya, Pak. Denyut jantungnya, oke. Nadinya ya, denyut jantungnya. Takikardi adalah kondisi di mana denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Kulit pucat, ya tadi karena mungkin perfusi yang menurun, dan urin sedikit karena masalah sirkulasi tadi. Sehingga kalau terjadi takikardi, denyut nadi lebih dari 100 kali, misalnya 102, 104, atau 112, kulit pucat, urin sedikit, ini penanda bahwa shock tapi masih kompensasi. Ya. Artinya sebetulnya tubuh sudah akan berusaha kompensasi. Kenapa takikardi? Karena jantungnya dicepatin kerjanya, ya karena ada masalah di peredaran darahnya. Sehingga harapannya dicepatkan, kalau ibarat mesin air di rumah Anda, pompanya itu dikencengin, ya dikebutin, harapannya supaya terpenuhi kebutuhan cairan di rumah Anda. Tapi bayangkan kalau kemudian mesinnya udah kencang dikebutin, tapi ternyata tetap tidak tercukupi karena kebocorannya terlalu tinggi, misalnya selangnya rusak, ya sehingga terjadi kebocoran yang terlalu tinggi, nanti khawatirnya akan ada titik haus, sehingga di dalam tubuh jantungnya sebagai pusat pompanya bisa mengalami kelelahan. Kulit pucat ini juga sebetulnya menanda ya bahwa perfusi misalnya sedang jelek, konsumsi oksigen di level jaringan misalnya kurang. Nah ini harusnya kan kemudian si empunya atau pemilik tubuh harusnya waspada. Urin sedikit ini juga penanda. Jangan-jangan kita kekurangan cairan. Kayak sekarang mungkin jam-jam sekarang ini bukan urin sedikit, malah sering kebelet. Untuk Anda yang menjalankan puasa, karena boleh jadi penutup sahur tadi sedang dikeber 3 atau 4 gelas minum yang harus Anda minumkan atau masukkan, karena mau berhadapan dengan 13 jam lebih ya, 13 jam 30 berapa menit untuk saat ini berpuasa lamanya untuk di Indonesia, maka waktu yang lama tersebut ya harus di-prepare, makanya puasa itu termasuk satu keberkahannya adalah jangan lupakan sahur walaupun hanya dengan sedikit. Terus itu stadium kompensasi. Artinya stadium yang masih memungkinkan atau stadium upaya dari tubuh karena respon terhadap masalah di tubuh. Yang kedua dekompensasi. Ini sebetulnya awalnya bisa dibeneri, tapi kalau yang kedua sudah nggak bisa dibeneri. Tandanya adalah hipotensi, tekanan darah rendah, dyspnea sudah terjadi sesak napas, takipnea, ya, oliguri, terus kemudian asidosis. Takipnea itu napasan cepat ya. Terus oliguri itu, mohon maaf nanti bisa dicek. Oliguri itu urin yang rendah atau sedikit, kalau dikuantitaskan kalau nggak salah
400 cc per hari. Yang paling berat nanti namanya anuri. Anuri itu urinnya, an itu kan tidak ya, amoral tidak bermoral, agama a itu tidak, agama itu teratur. Jadi kalau tidak beragama hidupnya menjadi tidak teratur. Asusila itu a itu tidak, susila itu mungkin tata krama. Jadi yang orang yang tidak punya tata krama atau apalah ya, asusila, apalagi ya. Pokoknya Nah, kalau anuria itu maknanya adalah tidak berkemih, ya walaupun tetap sih, kalau masih ada jumlahnya tapi sedikit. Sehari semalam kurang dari 50 cc. Padahal pada orang normal dewasa itu paling tidak sekitar 1.500 atau ada literatur mengatakan 1.400 sampai 1.800. Bisa juga terjadi asidosis. Nah, kalau yang ketiga shock irreversible. Terjadi kolaps. Bayangkan pentil, dia kolaps berarti kempet dan mepet. Ya, pentil, terus kemudian kalau kolaps dia mepet menjadi satu. Kalau pembuluh darah manusia terjadi kolaps, maka rasanya tidak akan mungkin bisa dipasang infus. Ya, karena infus memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya lengket atau kolaps, tidak mungkin. Sehingga kalau pasien sampai terjadi kolaps, jangan-jangan sudah kondisi berat, ya berpacu dengan mungkin kematian kalau secara klinis. Jangan bicara takdir, kalau tidak takdir selesai gitu. Ya, maka jangan-jangan dia harus dilakukan operasi, dia lihat dibedah itunya pembuluh darahnya, nanti langsung dilakukan venal fungsi. Ya, venal fungsi. Kondisi klinisnya bisa ditemukan hipotensi tadi ada dan takikardi, tapi levelnya udah berat. Respirasi distres, maksudnya distres pernapasan, bisa terjadi henti napas. Ini sebetulnya kalau henti napas ini jadi mengingatkan saya, kalau COVID ini sebetulnya yang paling bahaya kalau memang ada masalah di sistem pernapasan. Bahkan kemarin kalau nggak salah almarhum Pak Budi itu karena yang saya dapat kabar dari dosen Poltekkes, dari dosen Siti Khadijah, memang di paru-parunya udah penuh. Udah penuh, apa ya istilahnya, cairan atau serumen atau sekret, saya kurang tahu. Tapi dari gambaran foto mungkin itu didapatkan sudah penuh. Sehingga memang betul seringkali kita mendengar masalah-masalah pada pasien dengan COVID itu kalau terjadi masalah pernapasan. Sebetulnya saya juga kadang-kadang mengajukan hipotesis almarhum Pak Reza ternyata punya diabetes. Ya. Pak Budi saya kurang tahu apakah ada komorbid. Karena ternyata sekarang ini juga yang perlu diwaspadai adalah mereka-mereka yang punya komorbid. Dan saya ternyata baru dapat info juga komorbid yang kadang-kadang luput dari kita ini adalah berupa hiperkolesterolemia. Karena ternyata hiperkolesterolemia yang saya dapatkan dari salah seorang dokter itu dalam paparannya komorbid itu beliau malah justru menempatkan masalah-masalah peningkatan lemak di tubuh ini nomor 1. Diabetes itu kalau salah nomor 3. Kalau misalnya gagal ginjal dan seterusnya, komorbid yang lain, justru masalah kolesterol itu nomor 1. Padahal kita seringkali menganggap, kita mungkin kan jarang sekali kan. Apalagi saya yakin Anda, saya nggak yakin lah, 100% yakin, kamu pernah ngecek kolesterol nggak? Nah, coba, siapa di sini yang sudah pernah ngecek kolesterol? Nggak ada kan? Karena sebetulnya kita ini ternyata dari situ juga saya dapatkan ilmunya berupa sehat ini sebetulnya harusnya by data. Saya ulangi, sehat ini harus dengan data. Jadi jangan sehat ini pengakuan, oh saya sehat. Ternyata di foto ronsen parunya udah ada bercak misalnya. Berarti tidak sehat dong. Oh datanya ada bercak di paru-parunya. Padahal saya ngaku sehat, nggak ada masalah dengan pernapasan. Ya padahal ketika di foto ronsen sudah ditemukan adanya bercak di
misalnya paru kanan. Ya. Artinya dia belum dikatakan sehat by data, dengan data. Dia baru mengaku sehat dan itu keliru ternyata. Ya. Mestinya sehat kita ini harus ditunjang data. Kita berani mengatakan paru-paru sehatnya ya ketika hasil pemeriksaan fungsi paru. Demikian juga jantung, ginjal, dan seterusnya, maka setelah hasil pemeriksaan fungsi jantung, ginjal, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi, sederhananya, sehat itu harus dengan data, bukan pengakuan. Saya lanjutkan, kesadaran sangat menurun hingga terjadi koma. Anuria tadi ini adalah kondisi di mana urin yang sangat rendah, kurang dari 50 cc yang saya tahu, bahkan bisa terjadi asidosis. Nah, tujuan penanganan secara pada shock itu ada 3. Pertama adalah menstabilkan kondisi pasien. Kedua, memperbaiki volume cairan sirkulasi. Dan yang ketiga, supaya efisien sistem sirkulasi. Karena memang dari tujuan 2 dan 3, kita bisa dapatkan memang ada masalah di sirkulasinya. Sehingga harapannya diperbaiki dan harapannya juga diefisienkan. Ya, kebutuhannya diefisien. Ini jenisnya tadi sudah disampaikan. Terus apa itu shock anafilaktik? Sebetulnya sederhananya shock karena kalau kita karena alergen, karena alergi. Tapi karena kita bicaranya obat, farmakologi, alergen yang dimaksud adalah shock anafilaktik adalah shock yang disebabkan reaksi alergi yang berat. Ya mungkin kalau dalam hal ini alergi obat, karena kita bicara IDK3. Reaksi ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis, sehingga aliran darah ke seluruh jaringan tubuh, berdampak pada munculnya gejala berupa sulit bernapas, bahkan penurunan kesadaran hingga koma tadi. Koma ini menjelang titik loh ya. Kalau sudah koma nanti jangan-jangan bentar lagi titik. Kalau titik itu kan akhir atau the end. Ya, kalau titik kan sudah nggak ada obatnya, dimakamkan saja. Kalau koma biasanya rawat intensif. Alatnya pating bleketek misalnya, terus dan seterusnya, hanya harus diberikan dan seterusnya. Jadi shock anafilaktik ini juga alergi terjadi karena respon berlebihan. Kan tadi sudah disampaikan bahwa shock anafilaktik sederhananya shock karena alergi. Alergi itu bisa karena makanan, bisa karena binatang, cuaca bisa juga, bahkan kondisi fisik, olahraga yang berlebihan atau kelelahan itu pun bisa terjadi. Ya, tapi memang yang umum mungkin kita pernah dengar alergi makanan seperti seafood, alergi makanan seperti telur, alergi makanan seperti apalagi ya yang pernah Anda dengar kalau makanan? Kacang-kacangan misalnya. Alergi makanan dari binatang seperti apa? Bulu kucing misalnya. Bisa juga karena sengatan binatang seperti serangga dan seterusnya. Alergi obat, nah yang hari ini. Jadi alergen apapun, ya maka shock anafilaktik itu respon terhadap alergen tersebut. Ditandai dengan kemerahan, gatal, rasa tidak nyaman, dan biasanya hilang bila kontak dengan alergen tersebut dihentikan. Makanya ada orang yang mengatakan ya, kalau nggak salah, cara efektif mengatasi alergi apa? Ya hindari kontak dengan alergennya. Anda dengan debu, ya maka harus dihindari kontak dengan debu. Contoh debu itu misalnya Anda tidur pakai bantal, terus sesak napas. Itu kemungkinan bukan bantalnya, tapi karena debu yang menempel di bantal. Sebab Anda tidur di bantal di rumah Anda, ternyata nggak ada masalah. Giliran bertamu ke kawan, ternyata dipinjemi bantalnya saat tidur, misalnya sesak napasnya kambuh.
Nah, itu patut diduga itu adalah debu yang menempel di bantal kawan itu. Apalagi pengakuan kawan sudah 2 abad nggak dicuci. Ya, maka rasanya dugaannya makin kuat. Shock anafilaktik terjadi reaksi yang sangat kuat karena kontak dengan obat, baik yang dimakan maupun suntik. Sebetulnya makan dengan suntik mana yang paling potensial, yang paling bahaya? Lebih bahaya mana antara suntik dengan obat yang dimakan? Sebetulnya sama-sama berbahaya, tapi seandainya harus milih kemungkinan yang suntik, apalagi suntiknya IV. Maka obat tersebut sangat cepat bereaksi sehingga kalau terjadi alergi obat maka sangat cepat sekali terjadi. Shock anafilaktik juga respon shock anafilaktik dicetuskan oleh alergen yang melepaskan antigen. Akan dilawan oleh tubuh di mana akan melepaskan antibodi. Kita tahu antibodi ada 5, ada M, ada E, ada G, ada A, ada mega D, ya M, E, G, A, D, mega D. Ada yang mengakronimnya GAMED. Berarti kalau GAMED itu G, A, M, E, D. Ya. Sekali lagi, antibodi ini ada 5. Ada yang pakai akronim mega D, M, E, G, A, D. Ada yang menggunakan akronim GAMED, G, A, M, E, D. Istilah basing lah, yang penting benar aja. Khusus terhadap anafilaktik, shock atau alergi, itu antibodi yang paling poten atau yang paling istilahnya punya kepentingan atau antibodi yang istilahnya paling responsif itu adalah antibodi E. Caranya dia akan berespon mengeluarkan unsur kimia, tapi dalam hal ini yang utama adalah histamin. Sebab unsur kimia itu sebetulnya banyak, tidak hanya histamin, ada serotonin, ada prostaglandin, ada histamin, ya, ada leukotrienes, ya, macam-macam, ya, macam-macam. Saya ulangi, ada histamin, serotonin, bradikinin, ya, terus prostaglandin dan leukotrienes yang saya tahu. Ya, maka dari beberapa unsur kimia tersebut, khusus untuk pasien dengan alergi, maka yang dikeluarkan dari kimia adalah histamin. Organ yang terkena paling banyak adalah di paru-paru, juga pembuluh darah, usus hingga kulit. Kematian bisa 60-80% disebabkan oleh hipertrofi saluran nafas. Ya. Kematian pasien-pasien dengan shock anafilaktik ataupun shock yang karena alergi, ya, maksudnya shock anafilaktik yang karena alergi yang lain, maksudnya tidak hanya obat, itu sebetulnya yang paling menyebabkan kematian apabila terjadi masalah di saluran pernapasan. Karena saluran pernapasan kita tahu ya fungsinya untuk memasukkan atau lewatnya oksigen dalam hal ini. Dan seseorang kekurangan oksigen dalam 4 menit saja itu sudah menyebabkan kerusakan sel saraf. 6-8 menit kekurangan oksigen pada individu atau seseorang itu akan menyebabkan mati klinis. 8-10 menit seseorang kekurangan oksigen itu akan menyebabkan mati biologis. 4 menit menyebabkan kerusakan sel saraf, sel otak, dan setahu saya sel saraf itu sifatnya irreversibel loh. Dia kalau rusak biasanya sulit dipenuhi atau dipulihkan. Contoh konkretnya, Anda pernah lihat seseorang yang kena serangan stroke, serangan otak, biasanya nanti kalau pulih selalu ada gejala sisa. Misalnya responnya jadi lambat, atau misalnya sisi tubuhnya yang kena, misalnya sebelah kanan, itu nggak bisa pulih sempurna. Ya, atau misalnya gaya ngomongnya misalnya menjadi lebih lambat, atau kemudian pola pikirnya melambat. Nah, gejala-gejala sisa sering terjadi pada pasien-pasien stroke. Ya, stroke kan sederhananya serangan otak.
Kenapa itu terjadi? Ya, dugaan saya adalah karena tadi sel saraf yang rusak atau bermasalah pada penderita stroke itu irreversible. Nah, 4 menit seseorang kekurangan oksigen itu sudah terjadi kerusakan sel saraf. Ya, sekali lagi, sel saraf bersifat irreversible. Jadi kalau orang kekurangan kerusakan sel saraf, maka nggak bisa atau sulit dipulihkan. Atau boleh dibilang tidak bisa dipulihkan. Kalau 6 menit sampai 8 menit itu sudah mati klinis. Kalau mati klinis di rumah sakit sebetulnya masih diikhtiarkan, masih diupayakan. Bisa pakai DC shock, bisa di RJP, bisa misalnya diberikan bahkan di istilahnya di stimulan jantungnya dengan dipukul misalnya dan seterusnya. Kalau mati biologis nggak ada obatnya ya, sudah dimakamkan. Almarhum Pak Budi kemarin saya dapat kabar sebelum kematiannya adalah waktu itu yang setahu saya Bu Arum, yang dosen kita yang lagi S3 di UI. Di grup kita, Fisika FK Unsri, itu ternyata beliau merilis bahwa minta doa karena Pak Budi keluarganya sudah dipanggil oleh dokter yang intinya kemudian diberikan istilahnya informasi seputar kondisi pasien dalam hal ini Pak Budi. Dan sebetulnya saya ketika mendengar itu sebetulnya ya berarti sudah sangat berat. Bisa jadi, boleh jadi, jangan-jangan dokternya sudah ngasih pilihan. Ini sebetulnya sudah secara keilmuan kami sudah angkat tangan. Apakah terus misalnya ventilatornya dipasang dengan segala konsekuensinya? Konsekuensi di sini termasuk konsekuensi biaya loh ya. Karena rawat di ruang intensif ini kan ya mahal. Terus atau sebaliknya kita lepas ya tentu saja kalau dilepas tidak ada bantu napas ya kemungkinan segera selesai. Boleh jadi dalam hal ini termasuk mungkin hal itu juga saya dalam informasi yang disampaikan. Kematian yang terbesar ini karena masalah saluran pernapasan dan 24% disebabkan oleh sirkulasi darah kardiovaskuler. Ini penyebabnya ya bisa mekanisme imun ya termasuk misalnya IgE maupun non IgE. IgE itu bisa dari obat-obatan, bisa dari makanan, bisa dari imunoterapi. Ya ini biasanya serangga. Bisa juga dari karet. Kalau non itu bisa anaphylatoxin, ya toksin anafilaksis. Terutama contohnya adalah mismatch blood, artinya transfusi darah yang tidak cocok. Makanya kan kita kenal dengan donor universal, ada resipien universal. Ada yang tahu? Kalau donor universal itu golongan darah apa? Oh, Pak. Donor universal, donor menyeluruh. Boleh diberikan kepada siapa saja. Golongan darah apa? Oh, Bapak. Golongan darah. Kalau resipien universal tuh berarti yang AB. Tapi sebetulnya mungkin sekarang jangan-jangan yang paling pas adalah yang O ketemu O, AB ketemu AB, B ketemu B, C kok C, A ketemu A, B, AB dan O. Jadi kalau yang yang non IgE itu misalnya kondisi tidak cocokan darah, sehingga makanya termasuk hati-hati kalau misalnya donor darah jangan sampai terjadi kondisi mismatch, tidak cocok. Bisa juga sebetulnya aktivasi langsung kepada sel emas. Karena opiat, barbiturat, dextran, dan seterusnya. Bisa juga karena mediator dari arakini seperti aspirin atau juga NSAID, ya, non steroid, anti-inflammatory drugs. Ya. Bisa juga yang ada mekanisme yang tidak tahu seperti keracunan sulfat, atau bisa juga karena exercise induce, ya maksudnya induksi exercise.
Induksi itu misalnya contohnya diinduksi dengan ibu hamil, persalinan, diinduksi dengan obat, oksitosin, ternyata bisa meningkatkan HIS. Padahal oksitosinnya disuntikkan kok bisa HIS-nya meningkat. Jadi istilahnya induksi itu sebenarnya pemicu ya, pemicu. Izin ya. Ya, masih ada. Ya. Kira-kira nanti pasti pengen cepat gitu, umpamanya sudah ada ya umpamanya apakah bahannya sudah bisa gitu. dan sekarang seperti itu eksekusinya 2-3 hari ini nggak masalah, paling tidak udah clear berapa biaya semuanya bisa dapat. Baik. Karena gini aja, ini kan karena masih ngajar. Kalau misalnya berapa ya? Yang terlambat itu, beda sorry. Bukan. Paling tidak saya kabari aja. Kalau ternyata bisa cocok, kalau ternyata survei lokasi, ya kalau memang harus survei nanti mungkin sore ya. Kalau Baiknya survei lokasi. oh gitu ya. Saya usahakan sore habis asar kan. Oke, masih gitu. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Ini ya. Lanjut. Jadi induksi karena latihan, induksi karena cuaca seperti dingin nomor 7, idiopatik, dan juga sebetulnya induksi exercise, ya, bahkan termasuk makanan bisa. Ini sebetulnya gejala-gejala pada anafilaksis. Yang paling besar adalah urtikaria, gatal-gatal. Ya. Terus kemudian, nah ini yang nomor 2 ini kan yang bahaya. Udim pada saluran pernapasan atas. Jadi saluran pernapasan atas kalau terjadi udim itu bengkak. Ya kalau misalnya di kaki Anda bengkak sih gampang. Ya maksudnya kan dia terlihat. Ya tapi kalau saluran pernapasan Anda yang bengkak, ini gimana? Ya karena di sisi dalam. Terus yang kedua, ketika saluran di dalam tubuh yang bentuknya atau berdiameter atau berongga itu, kalau terjadi udim maka jangan diterjemahkan udimnya keluar, mendesak keluar tidak. Ya, dalam hal ini justru udimnya yang bahaya itu adalah ketika bengkaknya semakin ke dalam, sehingga diameter dari saluran tersebut akan makin kecil. Jadi kalau saluran pernapasan atas terjadi udim, maka berarti akan menyebabkan diameter dari saluran pernapasan atas tersebut mengecil. Sehingga akan menyulitkan untuk proses pertukaran gasnya. Ya, bahkan terjadi obstruksi atau sumbat. Bisa juga terjadi sesak napas, dyspnea, ataupun wheezing, bunyi napas tambahan. Ya, wheezing itu khas sekali pada pasien-pasien asma. Karena asma juga termasuk kondisi hipersensitivitas atau kondisi asma kan berhubungan sekali, erat sekali dengan alergi. Ya. Mungkin kalau ada yang penderita asma, kan biasanya pasti sudah tahu saya ini alergi apa. Misalnya asmanya karena alergi duit. Jadi, dan duitnya ternyata yang warna merah 0-nya 5. Berarti Anda alergennya adalah duit 100.000. Berarti kalau begitu jangan kontak dengan duit 100.000. Wah cilaka Pak. Itu kan pecahan terbesar versi Indonesia saat ini gitu ya. Nah, Joko ya nasib banget Anda alerginya dengan duit 100.000. Ya udah ganti aja megang duitnya yang 50.000. Masih alergi, ternyata Anda cocoknya megang duit 1.000 misalnya. Terus flushing, kayak kulit ngelupas, dizziness, mungkin milek, meler, gastrointestinal, masalah-masalah di gastrointestinal, gampangannya ya mual, muntah, paling yang sering, dan rinitis, peradangan pada hidung, mungkin bisa juga meler. Ya, kalau mohon maaf, masalah di kepala ya. Jadi
rinitis ini yang dimelet. Ini versi lain, tapi tidak dipersentasekan. Batuk bersin mengingat, rinitis tadi, sulit bernapas, ya, sesak dan tenggorokan bengkak, ini nyambung dengan sulit bernapas, sesak di dada, gatal yang urtikaria tadi, wajah, lidah dan mulut bengkak, mungkin yang lain masuk ke gatal kayak atau urtikaria. Mual muntah ini masalah pada gastrointestinal, pusing kepala, mungkin disnes tadi, kram perut atau kolik, bisa juga di gastrointestinal. Cyanosis ini kebiruan terutama pada akral, dalam hal ini bisa dilihat khas di mulut ya, ataupun di bibir ya. Karena ini menandakan bahwa dia sedang kekurangan oksigen. Dan yang terakhir penurunan kesadaran hingga koma. Ya, bisa koma. Konsepnya sebetulnya biasanya 35 sampai 30 menit. Artinya kejadiannya itu umumnya antara 5 sampai 30 menit. Walaupun bisa lebih dari itu, bisa berjam-jam. Artinya 5 sampai 30 menit pasca pemberian. Bisa misalnya kalau dia makanan pasca dia instan atau diasup. Atau kalau dia disuntik ya berarti pasca suntikan. Makanya mohon maaf sebetulnya mungkin kalau teman-teman ngamati, dokter sangat jarang memberikan obat kalau di praktek itu secara intravena. Bahkan dokter sepertinya sangat menghindari untuk memberikan obat secara suntikan. Dokter kemungkinan beliau memberikan terapinya obat oral. Kenapa? Karena pasien itu diberikan secara suntik, dokter akan lepas kontrol dalam hal ini terhadap pasien. Bayangin misalnya sikit, terus kemudian berobat ke dokter misalnya di timbangan, terus pulang ke rumah saya, terus ternyata ada masalah, alergi misalnya atau shock. Maka waktu yang dibutuhkan saya kembali lagi ke dokter praktek untuk di follow up, jangan-jangan sudah nggak cukup. Ataupun kalaupun cukup, dokter praktek, maka support alatnya itu tidak akan sebaik dibandingkan dengan misalnya di klinik atau lebih besar yaitu rumah sakit. Makanya kalau mungkin teman-teman jeli memperhatikan dokter kalau misalnya praktek sangat jarang memberikan obat suntik. Relatif aman memang sebetulnya secara oral. Tapi bukan berarti walaupun oral tidak tertutup kemungkinan terjadi ya shock anafilaksis, masih bisa. Bisa juga sebetulnya terjadi bahaya laten ya. Terus kematiannya adalah ini. Ini sebetulnya kok beda Pak? Tadi 60 sampai 80. Nah ini 70% ya antaranya. Terus kemudian tadi 24% juga, iya. Tapi di sirkulasi. Kardiovaskuler kan ya juga bicara sirkulasi. Jadi sama ya. Masalah kardiovaskuler itu 24%. Tapi yang paling mematikan memang adalah kalau efek atau dampak dari shock anafilaksis tersebut terjadi masalah di sistem pernapasan. Sama lah dengan COVID. Ya, yang potensi menyebabkan meninggal cepat itu sebetulnya kalau terjadi masalah-masalah di sistem pernapasan. Tapi angkanya sih kecil ya. Saya pernah dapat datanya kalau nggak salah itu cuma sekitar 0,3%. Justru yang saya besar sekali sekitar 80%, COVID itu tidak menunjukkan gejala. Nah ini kan bahayanya di situ. Saya ulangi, 86% COVID ini ternyata tanpa gejala. Nah ini kan repotnya. Makanya sebetulnya 3M itu perlindungan untuk diri dan juga orang lain. Ya. Tapi di sini ternyata betapa pentingnya bahwa kesehatan itu tanggung jawab bersama. Ya, misalnya Anda pakai masker, berinteraksi dengan sikit, ternyata sikitnya nggak bermasker. Maka Anda sebetulnya sudah berusaha melindungi, tapi ternyata lawan bicaranya nggak terlindungi. Ya.
Ternyata yang COVID misalnya lawan bicaranya, berarti kan bisa nular. Makanya tanggung jawab bersama. Artinya kalau bermasker ya bermasker semua. Boleh nggak Pak sebaliknya? Yo keliru kalau gitu nanti kamu terjemahan. Pak kalau maskeran bersama, kalau lepas masker, ya lepas masker semua yang ngaco itu. Dalam hal ini pakai masker. Ini pencegahannya. Pertama hindari istilahnya kontak atau hindari alergen. Ya sebetulnya dalam hal ini kita juga harus punya apa ya? Mestinya harus punya rekaman bahwa kita sebetulnya sekarang alergi apa. Kalau misalnya alerginya karena cuaca dingin ya harus dihindari. Terus gimana Pak? Kalau misalnya cuaca pagi hari itu dingin. Ya jangan-jangan dia tidurnya harus berselimut. Ruangannya pun kalau di ruang ber-AC matikan AC-nya ya. Kalau misalnya cuaca lingkungan yang terlalu dingin berarti tutup jendela. Ya, kalau enggak jangan-jangan kalau di luar negeri buat perapian kayaknya justru orang luar negeri yang di daerah dingin itu rumah yang bagus, yang sugih atau kaya, jangan-jangan ketika di rumahnya ada perapian. Berbeda dengan kita ya. Di kita justru mungkin kalau rumahnya ada perapian tungku itu dikesankan orang desa. Artinya hindari. Misalnya kalau anak ya hindari misalnya alergi kepiting. Ya udah, ganti aja udang. Ternyata kepiting dan udang, Pak. Ya udah ganti aja kerang. Oh, ternyata seafood semuanya, Pak. Ya wes ganti duit gitu. Jaga adrenalin kick. Nah, ini contohnya. Misalnya, mestinya pada orang-orang yang sudah punya riwayat alergi, biasanya dia di tasnya kalau perlu sudah ada itu. Ini sebetulnya kayak obat EpiPen, ya. Jadi selain isinya adrenalin, terus kemudian dia kayak pena yang bisa sewaktu-waktu disuntik. Jadi karena orang dengan alergi kan sebetulnya dia akan tahu bahwa saya ini kayaknya sebentar lagi akan bermasalah. Tuh, tahu dari mana? Saya udah mulai kulit saya gatal, terus kemudian ini sudah mulai agak sesak mulai. Nah, artinya sinyal-sinyal atau penanda tersebut sudah mulai nampak, nah berarti kan harus diintervensi. Diintervensinya misalnya adrenalin. Nah kalau itu misalnya nunggu ke puskesmas, ya kalau puskesmasnya dekat, atau ke sarana kesehatan yang lain, misalnya, ya kalau dekat. Ya, makanya sebagaimana misalnya kalau orang diabetes, jangan-jangan dia akan punya di tasnya itu tersedia insulin suntik, ya, dan dia sendiri yang melakukan penyuntikannya. Kalau orang yang sangat ketergantungan dengan insulin seperti diabetes tipe 1, jangan-jangan dia sudah otomatis harus bisa melakukan penyuntikan sendiri. Nah, artinya sudah harus siap sedia di tangan ya, walaupun jangan dipegang terus loh. Masuk tas ya boleh. Ya. Terus kemudian medical alert, jadi istilahnya apa ya, penanda. Ini contohnya di sini sebelah kanan ini, macam-macam gelang. Ya ada yang ini kayaknya plastik. Kalau ini apa ini Pak? Gelang kawat Pak. Nyiksa enggak ya? Yes, basing lah. Di sini bahkan kemudian ada masalah dengan warfarin. Ya warfarin itu setahu saya obat-obatan untuk pembekuan darah. Terus bahkan nomor 2 alergis penisilin, artinya orang yang memakai gelang tersebut berarti orang tersebut ditandai sebagai orang yang alergi terhadap obat penisilin. Kalau yang di bawahnya ini ada tulisan adrenal insufisiensi, artinya ada masalah semacam sederhananya kebocoran pada pada katup jantung. Oh tapi bukan katup jantung kali ini, insufinsi adrenal berarti kebocoran pada adrenalnya. Bisa juga dia terjadi stres steroid atau bisa juga yang pakai gelang itu adalah penderita diabetes insipidus. Nah ini artinya gelang penanda. Ya. Sekarang kalau di Indonesia mungkin sudah mulai ada ya. Bahkan setahu saya kalau
Di rumah sakit kadang-kadang juga dikasih penanda untuk pembesuk atau keluarga pasien. Nah, kalau pasien khusus misalnya dia alergi, itu harus tegas ya dikasih penanda medical lab. Fenomenoterapi, ini mungkin contohnya ini. Ini sebetulnya sederhananya obat-obatan yang diberikan untuk pasien-pasien dengan alergi insek, serangga. Itu sangat baik untuk mencegah terjadinya alergi karena sengatan serangga. Ini gejala-gejalanya prodromal berupa perasaan tidak enak, lemah, gatal di hidung maupun palatum itu langit-langit, bersin, kuping berdengung, dada rasa tertekan, gejala kardiovaskuler berupa takikardi, tadi sudah disebutkan, peningkatan nadi atau denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, palpitasi ini berdebar-debar, ya, terus kemudian penurunan tekanan darah atau hipotensi, bahkan bisa sampai terjadi shock, ya, kalau nggak tertolong bisa meninggal. Gejala pulmoner atau paru-paru bisa terjadi, sebetulnya tidak hanya paru-paru, maksudnya ini mungkin lebih luas saluran pernapasannya. Bisa terjadi rinitis, karena rinitis itu peradangan pada hidung, bersin, gatal di hidung dan palatum. Bisa juga terjadi batuk, sesak napas, hingga anoksia atau batuk, sesak napas, anoksia ini bisa menyebabkan spasmo bronkus, artinya bronkus mengecil. Bisa juga terjadi udim di laring. Kalau bronkusnya mengecil atau laringnya bengkak, hingga kemudian diameter dari laring itu tersumbat atau ngecil, maka dampaknya adalah terjadi kesulitan saat bernapas. Bahkan yang terakhir bisa terjadi gejala pada pulmoner berupa apno. Apno itu henti napas. Kalau henti napas ya udah. Kalau nggak segera diatasi, karena tadi pilihannya antara waktunya mau pakai 8 menit, 6 menit, atau 8 menit, 10 menit, Pak. Gitu ya. Jadi pilihannya mau terjadi mati biologis atau mati klinis, Pak. Nah, kira-kira begitu. Jadi terjadi apno. Bentar ya, ada tamu. Ini kan. Gejala gastrointestinal sebetulnya macam-macam. Sebetulnya ya seputar mual, muntah, kolik atau sakit perut, mentreto ya atau diare bisa. Terus gejala kulit, urtikaria, gatal-gatal, angiodin. Nah, ini sebetulnya kayak jaring laba-laba. Artinya perubahan pada kulit yang ada polanya. Ada pola seperti jaring laba-laba. Bisa juga kulit pucat, dingin oleh karena spasma pembuluh darah. Bahkan bisa terjadi ekstravasasi. Lain-lain bisa sampai pasiennya itu ngompol. Nah, ini obat-obatan yang harus disediakan, sebetulnya ini materi gawat darurat, maka obat-obatan yang harus disediakan di troli atau di rumah sakit, kalau kita sih di lapangan ya nggak ada ya. Yang nomor 1 itu yang paling penting, adrenalin. Bahkan ini kalau di klinis atau di sarana atau fasilitas kesehatan, itu sedianya atau minimal 5 ampul harus sudah ready. Antihistamin itu anti peradangan 5 ampul, hidrokortison 5 ampul, aminofilin 2 ampul, dan seterusnya sampai set infus juga. Karena memang ini butuh penanganan segera. Infus itu setahu saya diberikan kepada intravena sehingga interaksi kepada sirkulasi itu langsung dia. Ya, sehingga kita ingat tadi kematian nomor 2 itu karena gangguan atau kardiovaskuler, sehingga kalau misalnya infus itu diberikan harapannya segera memperbaiki sistem sirkulasi. Plester siapkan, karena jangan sampai nanti masang infus tanpa plester jadi bingung. Gunting, kapas alkohol, tangki oksigen, tapi yang harusnya isi, nah. Jangan sampai cuma ada tangkinya, oksigennya nggak ada atau kosong, nah itu ya keliru.
terus kemudian tourniquet, ya, ini misalnya alat yang digunakan untuk membantu saat pemasangan infus, tensimeter, ya tahu ya untuk ngecek tekanan darah, dan stetoskop, ini yang untuk ngecek bantu bunyi-bunyi napas ataupun bunyi jantung sebetulnya. Ini yang saya dapatkan dari Prof. Edi Marsaling. Seorang dokter profesor terkenal di Rumah Sakit Muhammad Hussein, salah satu dosen kedokteran Unsri. Ya, sebetulnya kalau yang terkenal itu selain beliau yang mungkin teman-teman juga familiar itu Prof. Ali Ghani, spesialis jantung. Maka beliau adalah spesialis penyakit dalam, dan dalam slide paparannya beliau adalah ketika mengatasi masalah-masalah kegawat daruratan dalam hal ini shock anafilaktik, maka tenang itu harus. Bahkan sebetulnya tidak hanya pada kondisi atau kasus shock anafilaktik saja ya. Dalam kasus apapun sebetulnya, apalagi dalam kondisi gawat darurat, maka ini bekerja dengan tenang ini penting. Anda saja misalnya kalau ujian terus ngapal bacanya misalnya kurang matang, kadang-kadang nanti pas di ujian isinya agak ngerutuk aja. Ya Allah, tadi itu barusan saya baca sebelum masuk ruangan. Cuman ingat aja tulisannya agak di atas pojok kanan. Cuman isinya lupa. Atau kadang-kadang cuman ingat akronimnya aja. Gamet. Apa ya G-nya? Apa ya G-nya misalnya, dan seterusnya. Jadi tenang dalam hal ini. Apalagi kasus-kasus gawat daruratan. Bahkan kalau misalnya kegawat daruratan di rumah sakit selalu ya, jalur masuk dengan jalur keluar itu harus beda. Ya, karena dalam hal ini sebetulnya untuk ya kaitannya dengan ketenangan juga bisa. Karena kalau misalnya jalur masuk dengan jalur keluar tidak diatur, maka bisa terjadi krodit, penumpukan karena sama tidak sama. Bayangin kalau misalnya terjadi bencana menuju yang sebelah timur menuju ke barat, itu ngaco. Yang benar misalnya satu titik semuanya harus lari ke utara misalnya. Nah, artinya kalau semua lari ke utara, ya berarti paling tidak akan terbebas dari potensi tumburan. Jangan gugup, jangan panik, tapi ya tetap tenang, jangan gugup, lambat. Ini kasus gawat darurat loh ya. Jadi harus segera mendapat penanganan. Artinya dalam hal ini juga harus cepat, ya harus cepat. Ini mengatasi shock kalau di lapangan. Kalau tadi mungkin di klinis ya. Pertama, kenalilah suatu kejadian shock anafilaktik akibat suntikan. Ya, jadi kenali dulu. Karena sebetulnya bisa juga selain suntik kan tadi bisa oral. Ya, tapi kenapa di sini sebutkan suntikan? Karena memang yang paling sering dan sebetulnya yang potensial tinggi. Ya, bahkan apalagi kalau suntiknya IV, maka potensi untuk terjadi reaksi sangat cepat. Ya. Artinya kalau misalnya sebetulnya ya oral juga boleh ya. Artinya bisa suntik, bisa oral. Baringkan menderita, jangan duduk, karena yang dianjurkan adalah supinasi, tidur terlentang tanpa bantal. Suntik segera adrenalin 0,3 mg atau mililiter. Ini salah ya, bukan SQ, mestinya SC, subkutan di lengan atas. Ukur dan monitor tekanan darah dan denyut nadi. Ya, karena kenapa tekanan darah dan denyut nadi? Karena pada pasien dengan shock, faktanya seringkali terjadi tekanan darah yang sangat rendah, denyut nadinya yang sangat tinggi atau takikardia. Bila sudah di atas 90 mm air raksa, berarti ini nadi atau tensi? Tensinya. Ya. Sistolik atau diastolik? Sistoliknya. Karena kalau orang dengan shock, di mana tekanan darah menurun, yang hebat itu biasanya diastoliknya tak terdetek. Biasanya kalau mengukur nadi bahkan sampai harus dilakukan tidak menggunakan stetoskop, tapi dia harus menggunakan
palpasi. Tahu ya? Kan normalnya kalau melakukan pengukuran tekanan darah itu kita menggunakan alat bantu namanya tensimeter dilengkapi dengan stetoskop. Stetoskop untuk membantu mendengar denyutan tekanan darah yang dinamakan dengan Porot Grove. Kan ada Porot Grove 1, 2, 3, dan 4. Ya, biasanya sistol diwakili oleh Porot Grove pertama. Kalau diastol itu diwakili dengan Porot Grove terakhir. Bunyi denyutan yang terakhir. Tapi kalau misalnya ada pengecualian, biasanya pasien-pasien lansia, bunyinya itu terus-menerus karena tidak jelas perbedaan antara Porot Grove terakhir dengan bunyi jantung biasanya, maka setahu saya diambil bunyi keempat atau Porot Grove keempat untuk diastolnya. Nah, pada pasien dengan shock anafilaktik, maka tekanan darah ini menurun, bahkan tidak bisa didengar menggunakan stetoskop. Ya, maka bisa digunakan palpasi, artinya diraba. Ya, diraba, maka dengan bantuan indera peraba kita, maka denyut pertama itu disebut dengan sistolik. Denyut berikutnya mungkin nggak terdengar atau nggak teraba tadi, maka diastoliknya tidak terdetek. Jadi kalau misalnya ada perawat mengatakan berapa tekanan darahnya 75/nan atau tidak terdeteksi, maka itu artinya berarti dia mengukur tekanan darahnya pakai palpasi. Dia tidak menggunakan stetoskop lagi. Ulangi adrenalin saban 5-10 menit bila shock belum teratasi dan bawa ke rumah sakit ya. Bawa ke rumah sakit. Ya, sebetulnya intinya bahwa untuk penanganannya adalah kuncinya yang nomor 1 tadi, epinefrin. Cuman kemudian dosisnya apakah 1/1000 atau 1/10.000, tentu saja yang 1/10.000 itu lebih encer. Lebih encer. Ya, jadi sebetulnya karena jumlah dosis dan seterusnya dalam hal ini mungkin bisa diberikan secara SC, subkutan atau juga IM. Bisa juga sebetulnya kalau misalnya tidak tertutup kemungkinan IV, tapi teman saya IV-nya ini sebetulnya kalau di klinis punya alat pantau yang baik, misalnya di ruang intensif, ya. Kalau tidak memungkinkan bisa juga diberikan melalui ETT, endotracheal tube. Ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan sudah ditusuk di lehernya, terus dimasukkan selang, ya, terus kemudian obatnya tersebut dimasukkan melalui selang. Pasiennya posisinya trendelable, terus stabilkan atau pulihkan jalan napasnya, berikan oksigen bila perlu, nasal kanul. Caranya, karena ada nasal kanul, ada sungkup, ada rebreathing, ada non rebreathing, macam-macam pemberian. Cuman untuk pasien dengan shock anafilaktik, rekomendasinya adalah nasal. Untuk nasal kanul, dosisnya itu ada batasannya. Ada yang tahu berapa dosis pemberian oksigen secara nasal kanul boleh diberikan? Ada yang bisa atau ada yang mau komentar? Pemberian oksigen secara nasal kanul kan tadi ya, pemberian oksigen itu macam-macam ya, ada nasal kanul, ada sungkup atau masker sederhana, ada yang rebreathing mask, ada yang non rebreathing mask, ada venturi. Ya. Sekarang kalau nasal kanul itu yang paling simpel. Mungkin teman-teman jangan-jangan pernah atau jangan-jangan paling tidak pernah melihat nasal kanul itu biasanya kayak selang, terus nanti pas tepat di lubang hidungnya itu memang ada yang nongol dimasukkan ke dalam hidung.
Ada 2 karena memang lubang hidung kita ya 2. Terus kemudian dikebetkan atau dililitkan melingkari kepala. Itu nasal kanul. Kalau sungkup atau masker sederhana ya yang dipekapkan atau dibungkuskan ke hidung dan mulut dan seterusnya. Nah, sekarang yang pertanyaannya, berikan oksigen secara nasal kanul. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau pemberian oksigen secara nasal kanul, berapa liter boleh diberikannya melalui nasal kanul tersebut? Rentang yang boleh berapa liter? Silakan. Dosis oksigen yang boleh diberikan secara nasal kanul, dosisnya berapa saja? Yuk, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, tunjuk aja ya. Angga, ada nggak orangnya? Ada, Pak. Halo, Angga. Ada, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Mungkin 1 hingga 4 liter per menit, Pak. Itu kalau 1 sampai 4 liter per menit. Itu versi Angga. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Desi Ratnayu. Desi Ratnaayu. Halo, ada Desinya? Kayaknya nggak ada. Yang ada fotonya aja ya, orangnya kelihatan ikut. Natali. Backgroundnya di rumah sakit. Saya sependapat Pak dengan Angga 1 sampai 4 liter per 1 menit. sampai 4 liter. Biar ganjil lah, sikok lagi. Atau bebas dulu, siapa yang punya pendapat lain? Pemberian oksigen secara nasal kanul, berapa liter masih boleh ditoleransi ya? Atau diperkenankan? Nggak ada ya, kayaknya kalau kesadaran nggak ada, harus tunjuk lagi. Terakhir lah mungkin, Desti Mutiara. 5 sampai 6 liter per menit, Pak. 5 sampai 6. Wah, ini kalau digabung cocok ya. Tadi Natali sama Angga 1 sampai 4 liter per menit. Desti menyampaikan 5 sampai 6. Jawabannya yang benar itu gabungan. Nasal kanul itu boleh diberikan kepada pasien dosisnya antara 1 sampai 6 liter per menit. Sebab kalau pakai masker atau sungkup sederhana itu antara 6 sampai 10 ya, liter per menit. Kalau mau lebih besar lagi, misalnya lebih dari 10, itu bisa menggunakan yang rebreathing maupun non rebreathing. Ya, tapi yang jelas tahu saya maksimalnya adalah 15 liter per menit. Pak, kalau 17, Pak? Yang saya tahu nggak ada lagi. Jangan-jangan nanti alatnya pun nggak mengakomodir gitu ya. Ya, nggak tersedia. Jadi itu adalah delivered oksigen. Kalau nasal kanul hanya 1 sampai 6 liter per menit. Nah, nanti tinggal kebutuhannya berapa. Kalau misalnya kebutuhannya 4 liter per menit, ya udah tinggal ngatur aja dosisnya yaitu 4 liter per menit. Kalau butuhnya 6, ya tinggal tambahin lagi. Letakkan tourniquet, ya, artinya tourniquet itu sebetulnya kayak pembendung juga. Ya, apalagi misalnya dia karena kalau misalnya sudah jelas sumbernya misalnya tergigit atau tertusuk serangga, maka sebetulnya jangan harapannya tidak terjadi penyebaran ke seluruh tubuh atau bagian tubuh yang lain. Artinya kalau di tangan misalnya di lengan atas, di lengan bawah misalnya, maka bisa dilingkarkan atau diletakkan tourniquet di sebelah atasnya. Harapannya
tidak terjadi penyebaran ke bagian tangan atau bahkan sampai ke tubuh yang lain. Berikan adrenalin, ini tadi kuncinya, karena memang dia sebetulnya obat terpilih untuk mengatasi pasien-pasien dengan anafilaksis. Terus kalau perlu juga berikan infus ya normal salin. Habis. Benadryl atau diphenhydramine ya ini obat-obatan golongan antagonis H1 ya. Bisa juga Tagamet seperti contohnya simetidine itu golongan antagonis H2. Biasanya obat-obatan untuk mengatasi mual muntah dan seterusnya. Kortikosteroid ini obat anti radang ya yang saya tahu. Ini juga boleh diberikan atau disiapkan walaupun untuk obat-obat ya bukan ranah kita perawat. Tapi dalam kasus-kasus kegawat daruratan ya perawat hendaknya tahu. Saya nggak tahu sebetulnya ada aturan khususnya atau tidak dalam kondisi-kondisi kegawat daruratan atau kondisi-kondisi yang mengancam jiwa. Apakah misalnya diperkenankan untuk perawat misalnya memberikan obat-obatan apa istilahnya kegawat daruratan tersebut. Logikanya sih sebetulnya saya bayangin begini. Kalau misalnya kita perawat terus kemudian secara keilmuan tahu bahwa obat-obatan misalnya kegawat daruratan itu ABC, terus kita berhadapan langsung dengan pasien misalnya di lapangan, dokternya nggak ada, terus kita nunggu atau ngontak dokter ya kalau nunggu dokter datang misalnya segera datang, ngontak ya kalau segera disambut, ya atau ngontak misalnya jaringannya tersedia. Nah kalau misalnya ternyata tidak bisa dihubungi atau tidak ada masalah dalam koneksi, maka jangan-jangan kita diperbolehkan. Nah saya secara undang-undang itu sebetulnya boleh atau tidak. Mohon maaf kalau di hukum agama sebetulnya ya ketika situasinya itu adalah darurat, maka yang haram pun boleh dimakan. Yang haram pun boleh dimakan apabila kondisinya darurat. Cuman kalau saat ini selalu Anda nanya, boleh nggak Pak misalnya kita memberikan obat-obatan yang disebutkan tadi seperti H1 antagonis, H2 antagonis, kortikosteroid misalnya. Nah, saya saat ini belum bisa jawab. Ada nggak aturannya? Takutnya begini, kita misalnya memberikan, walaupun dengan penuh keyakinan bahwa kita memberikan obat tersebut tahu ilmunya, tapi karena nggak ada aturannya, terus ternyata pasiennya qadarullah ternyata meninggal, maka kan kita tidak tertutup kemungkinan bisa dituntut. Ya, dalam hal ini sebetulnya butuh payung hukum. Terima kasih. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Dari waktunya sekarang 9.31. Kalau 9.40 masih 9 menit ke depan. Walaupun selama puasa sebetulnya jamnya boleh dikurangi. Jamnya boleh dikurangi. Oke lah. Pokoknya ya kalau ada monggo, tapi kalau nggak ada ya wis cukup sampai di sini karena Ramadan setahu saya selalu biasanya jamnya dikurangi sedikit. Kayak jam pegawai setahu saya pulangnya